Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi trading kripto, yaitu toko kripto ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama, itu membahas secara lebih detail apa sih dari toko kripto itu, bagaimana lisensinya dan lain sebagainya ya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih yakin lagi kalau ingin menggunakan toko kripto ya untuk melakukan jual beli cryptocurrency seperti Bitcoin dan lain-lain seperti itu. Nah, teman-teman semua, toko kripto itu merupakan sebuah aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan transaksi jual beli cryptocurrency ya, teman-teman, berupa Bitcoin, Ethereum, Cardano dan cryptocurrency lainnya. Terkait dengan lisensinya, memang toko kripto itu sudah berada di pengawasan Bapepti ya. Karena dia lisensinya itu adalah karena toko kripto itu adalah komoditas, jadi dia lebih mengarah ke Bapepti seperti itu. Beda sama saham sama reksadana, itu dia berada langsung di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Seperti itu teman-teman. Kemudian selain itu kita bisa melihat terkait dari rating dari toko kripto itu sendiri, teman-teman, kita ketahui bahwa toko kripto itu untuk saat ini ratingnya itu adalah 3,4 ya teman-teman. Jadi masih sangat rendah sekali karena mengingat ini adalah aplikasi baru terkait dengan iseng untuk pembelian koin yaitu cryptocurrency. Itu biasanya kalau aplikasi yang bagus itu adalah ratingnya 4 ke atas begitu teman-teman. Kemudian teman-teman juga melihat terkait dengan beberapa komentar dari di Play Store ya terkait dengan terkait dengan toko kripto. Memang untuk saat ini masih banyak kendala ya terkait dengan toko kripto. Cuman karena ini merupakan aplikasi yang baru dan masih banyak perbaikan serta pengembangan yang dilakukan oleh toko kripto. Semoga kedepannya semakin bagus teman-teman seperti itu. Dan dari downloadnya juga sudah lumayan banyak atau penggunanya itu sekitar 1 juta orang ya, 1 juta orang lebih. Jadi penggunanya sudah cukup banyak sekali. Jadi ini memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang untuk melakukan transaksi jual beli terkait dengan cryptocurrency seperti itu. Nah, kita langsung saja seperti apa fitur-fitur dari toko kripto, kemudian terkait dengan bagaimana cara menggunakannya, aplikasi dari toko kripto untuk menggunakan trading atau jual beli atau dagang dari cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum dan koin-koin lainnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan terkait dengan pembahasan dari aplikasi dari toko kripto, yaitu aplikasi untuk melakukan trading atau perdagangan dari cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Cardano dan cryptocurrency yang lainnya, teman-teman silakan terlebih dahulu untuk klik tombol yang di bawah yaitu tombol subscribe ya teman-teman, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya serta berikan like serta komentar yang menarik serta masukan agar video ini semakin berkembang. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi dari toko kripto. Kemudian di aplikasi dari toko kripto ini juga banyak fitur-fitur yang sudah disediakan ya untuk melakukan transaksi jual beli terkait dengan cryptocurrency teman-teman. Yang pertama di sini ada beranda juga, kemudian ada pasar, ada pesanan dan juga ada dompet dan ada beberapa fitur lainnya di sini ya teman-teman, dan memang berfungsi dan dapat digunakan saat melakukan transaksi jual beli seperti itu. Dan saya akan membahas terkait satu-satu dari fiturnya teman-teman. Nah, kemudian yang pertama, yang di sini adalah beranda teman-teman. Jadi beranda ini menampilkan terkait dengan beberapa cryptocurrency ya, baik cryptocurrency terkait dengan dari segi keuntungan, dari segi kerugian, sama volume transaksi selama 24 jam. Dan di sini juga ada pasar fiat yang bisa teman-teman ganti untuk melihat terkait dengan beberapa pasar ya, baik semua pasar, pasar fiat, ETF, BNB, BTC pasar dan ALS pasar, dan nanti akan saya jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan yang di sini ada juga yang namanya status KYC ya, yaitu verifikasi, dan kebetulan akun saya di sini di toko kriptonya sudah verifikasi tahap 1. Teman-teman bisa klik ya, teman-teman, karena di verifikasi ini teman-teman bisa melakukan verifikasi level 1 dan level 2. Untuk yang level 1 itu tentunya penarikan atau BIDR itu hanya sebesar 250 juta per hari. Kemudian kalau dikriptokan dalam bentuk Bitcoin atau BTC itu cuma 3 Bitcoin. Kemudian kalau teman-teman ingin lebih melakukan penarikan bisa lanjut ke level 2. Nah, untuk melanjutkan verifikasi ke level 2 ini teman-teman tentunya mengisi beberapa syarat yang teman-teman harus lengkapi teman-teman. Di mana verifikasi lanjutan itu adalah di sini terkait dengan unggahan file pendukung ya terkait dengan sumber kekayaan, kemudian juga bukti dari sumber kekayaan yang teman-teman miliki. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya
terkait dengan pasar ya. Yang di sini terkait dengan pasar kita pilih saja. Nah, di pasar ini kita juga ada beberapa cryptocurrency atau beberapa coin ya. Di sini juga ada tombol yang namanya fitur favorit, fiat, ETF, BNB dan Bitcoin. Nah, untuk yang favorit ini adalah coin atau cryptocurrency yang teman-teman masing-masing koinnya itu teman-teman masukkan ke daftar favorit teman-teman, maka akan muncul di sini seperti itu. Kemudian yang mata uang yang fiat di sini adalah kita pilih saja yang fiat ya teman-teman. Yang fiat ini adalah ada beberapa ya teman-teman, ada IDR, USD, BUSD, USDC dan DAI. Nah, di sini adalah yang BIDR, ya teman-teman. Yang BIDR itu adalah cryptocurrency yang bisa teman-teman beli menggunakan mata uang IDR atau rupiah ya teman-teman. Seperti contohnya di sini adalah ADA atau Cardano BIDR, artinya teman-teman bisa membeli koin Cardano itu menggunakan mata uang rupiah saja ketika teman-teman memilih fiat yang BIDR seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman memilih fiat yang USDT, jadi teman-teman bisa membeli cryptocurrency itu menggunakan USDT teman-teman. Nah, seperti ini misalnya koin ACA USDT, berarti teman-teman membeli koin ACA-nya itu menggunakan USDT seperti itu. Kemudian sama juga terkait dengan BUSD ya. Ketika teman-teman memiliki BUSD, maka teman-teman bisa membeli beberapa koin yang tersedia di sini menggunakan BUSD seperti itu. Sama juga terkait dengan USDC dan DAI begitu teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan USDT, BUSDT dan USDC. Ini teman-teman bisa membeli terlebih dahulu teman-teman, yaitu di BIDR seperti itu. Jadi di BIDR teman-teman cari terkait dengan BUSDT misalnya ini ya, BUSD. Ya, BUSD. Jadi teman-teman beli dulu BUSD dengan menggunakan mata uang fiat atau IDR-nya, maka teman-teman kemudian akan mendapatkan BUSD. Kemudian teman-teman bisa melakukan pembelian koin yang bisa dibeli dengan menggunakan BUSD seperti itu. Sama dengan USDT, USDT dan DAI juga sama seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua di sini ada ETF ya. Kalau yang ETF ini teman-teman sudah disediakan di sini. Yang ETF ini hanya bisa dibeli menggunakan USDT teman-teman. Jadi USDT sama seperti tadi teman-teman harus membeli yang namanya USDT dulu menggunakan mata uang fiat yaitu BIDR. Kemudian yang BNB atau Binance ya. Di sini adalah beberapa koin yang teman-teman hanya bisa beli atau bisa teman-teman beli hanya menggunakan BNB teman-teman. Jadi untuk membelinya ini misalnya koin Algo teman-teman ingin beli menggunakan BNB atau Binance, maka teman-teman bisa membeli Binance terlebih dahulu di mata uang fiat tadi. Di sini ya teman-teman bisa membeli BNB dulu dengan uang fiat BIDR. Kemudian teman-teman jika sudah memiliki BNB, maka teman-teman bisa membeli mata cryptocurrency dengan menggunakan BNB seperti itu. Sama juga yang di BTC teman-teman. Jadi di BTC itu adalah cryptocurrency yang teman-teman bisa beli menggunakan Bitcoin. Jadi teman-teman ketika ingin memiliki Bitcoin, maka teman-teman beli Bitcoin terlebih dahulu menggunakan fiat BIDR, maka teman-teman kemudian mempunyai Bitcoin untuk membeli koin yang dapat dibeli menggunakan Bitcoin seperti itu teman-teman. Nah, untuk ketahuan juga bahwa semua koin yang ada di sini baik di fiat BIDR itu juga tidak mesti harus beli menggunakan BIDR. Bisa juga menggunakan ETF yang tersedia di sini dan BNB juga yang tersedia di sini teman-teman, dan ada kalanya juga menggunakan BNB tersedia tapi dengan ETF tidak bisa, ataupun menggunakan BTC tidak bisa teman-teman seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang harus digunakan untuk membeli. Kemudian di sini ada altcoin. Jadi di sini adalah keseluruhan ya teman-teman semua. Bisa beli dengan ETH, kemudian bisa beli TRX, bisa beli dengan XRP dan bisa beli dengan Dogecoin teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kripto yang bisa dibeli menggunakan Ethereum teman-teman atau ETH. Kemudian ada TRX juga. Di sini tidak ada ya, untuk sementara belum tersedia. Kemudian untuk XRP juga belum tersedia teman-teman. Kemudian untuk Dogecoin juga ada, yaitu coin Shiba ya, Shiba. Ini bisa dibeli menggunakan Dogecoin di toko kripto teman-teman seperti itu. Nah, jadi seperti itu terkait dengan pasar. Kemudian di pesanan teman-teman, di menu pesanan kita klik. Nah, di menu pesanan ini adalah terkait dengan buku pesanan, catatan pesanan dan catatan perdagangan teman-teman. Jadi buku pesanan ini adalah sama halnya ordernya ya. Jadi buku pesanan adalah pesanan yang nantinya tersedia ketika teman-teman ingin melakukan pesanan pembelian
atau penjualan dari cryptocurrency. Kemudian catatan ini adalah terkait dengan historinya teman-teman. Jadi histori dari teman-teman melakukan pesanan seperti itu. Kemudian di sini adalah terkait dengan perdagangan atau catatan perdagangan yang sudah teman-teman lakukan seperti itu teman-teman. Kemudian di dompet, nah di dompet ini ada beberapa fitur juga terkait dengan setoran, penarikan dan transfer teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan setoran dan penarikan seperti itu. Kemudian di sini juga beberapa tersedia koin atau saldo koin yang sudah dimiliki teman-teman. Di sini juga ada yang namanya sembunyikan saldo kecil. Jadi ketika diklik maka saldo kecil akan tersembunyikan seperti itu. Nah, saya akan jelaskan satu-satu terkait dengan menu setoran teman-teman. Jadi di sini adalah teman-teman bisa melakukan deposit atau setoran seperti itu. Kita bisa klik saja. Nah, di sini adalah setoran dari itu ada dua, yaitu setoran dengan kripto atau IDR teman-teman. Nah, kalau di toko kripto itu minimal setoran itu adalah sebesar Rp50.000 ya, sebesar Rp50.000 teman-teman bisa melakukan setoran. Nah, caranya kalau teman-teman ingin melakukan setoran rupiah atau pertama kali melakukan deposit, teman-teman bisa klik yang namanya IDR ya. Kemudian pilih BIDR di sini. Kita klik BIDR. Nah, kemudian teman-teman di sini akan diarahkan dengan beberapa cara setoran. Di sini ada permata. Untuk merubahnya teman-teman bisa klik. Kita klik saja di sini, maka di sini akan muncul menggunakan permata, GoFi, Dana atau SoFiFi teman-teman. Jadi ada beberapa cara teman-teman gunakan untuk melakukan setoran seperti itu. Jadi untuk caranya sama. Teman-teman bisa buka GoFi-nya atau klik GoFi-nya, nanti akan mendapatkan virtual account seperti itu. Misalnya di sini saya Permata ya teman-teman, misalnya Permata, maka saya akan pilih Permata. Kemudian di sini ada yang namanya nomor virtual account. Misalnya saya akan bisa menggunakan transfer dari ATM, dari M-Banking atau M-Banking. Kalau misalnya dari M-Banking, teman-teman bisa pilih M-Banking. Kemudian teman-teman bisa salin kode virtual account yang disediakan di sini, mengklik tombol ini ya. Kemudian teman-teman masuk ke mobile banking ya. Untuk tata caranya juga sudah disediakan di sini ya teman-teman di bawah. Ini menggunakan transfer ATM. Kalau menggunakan transfer dari M-Banking sudah tersediakan juga terkait dengan caranya seperti ini. Jadi teman-teman bisa virtual account dari bank mana saja teman-teman, baik dari BNI, dari BRI, dari BCA, dari Mandiri, itu bisa teman-teman. Ingat, teman-teman virtual account ke nomor virtual account yang tersedia di sini seperti itu. Maka nanti dananya akan otomatis masuk teman-teman. Begitu juga menggunakan tata cara yang lain ya teman-teman, itu sama seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, yaitu teman-teman ingin melakukan setoran menggunakan kripto ya, teman-teman bisa klik menggunakan kripto. Nah, di sini ada beberapa juga BIDR, Cardano, INS dan BNB. Nah, jadi teman-teman bisa pilih terkait dengan kripto yang teman-teman ingin melakukan setoran. Misalnya di sini adalah Cardano, maka teman-teman bisa klik Cardano atau adanya. Maka di sini teman-teman menunggu untuk perintah untuk melakukan setoran. Nah, di sini adalah ada pilih jaringan. Ada pilih jaringan, kita pilih jaringan Cardano ya teman-teman. Kemudian di sini adalah alamat ya. Kalau bisa dibilang ini adalah rekening, nomor rekening di cryptocurrency atau alamat dari Cardano yang tersedia di akun toko kripto teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy atau salin ya dari alamatnya ini. Kemudian teman-teman masuk ke exchange lain seperti Indodax atau dari Transwallet atau dari exchange-exchange lain yang teman-teman ingin melakukan deposit ke TKO menggunakan cryptocurrency, yaitu ada. Jadi teman-teman tinggal salin kodenya ini, kemudian teman-teman salin atau copy di exchange lain atau di Indodax misalnya, cari koin ada di sana. Kemudian teman-teman bisa melakukan penarikan atau kirim ya Cardano ke akun dari akun Transwallet atau dari Indodax ke akun toko kripto teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ketika teman-teman ingin melakukan transfer koin lain atau setoran koin lain juga bisa, seperti Elis, Alpha, ADX, ALC dan lain sebagainya, bisa teman-teman seperti itu. Atau teman-teman bisa masukkan nama kripto yang teman-teman ingin lakukan setoran seperti itu. Kemudian terkait dengan penarikan, nah, untuk penarikan sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa ingin melakukan penarikan rupiah teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik BIDR-nya, kita klik saja BIDR-nya. Kemudian di sini akan teman-teman diarahkan untuk menambahkan akun bank ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belum menambahkan akun bank, bisa teman-teman klik tambahkan akun, kemudian masukkan rekening serta nama banknya. Kemudian kalau teman ingin merubahnya juga cukup diklik yang ini ya teman-teman untuk melakukan perubahan. Kalau misalnya ingin menambah mata bank lagi, maka teman-teman bisa tambahkan akun lagi. Ingat teman-teman, agar disarankan untuk
akun bank yang ditambahkan itu sama sesuai dengan nama dari akun toko kriptonya agar sesuai teman-teman. Jadi biar pengirimannya cepat juga teman-teman. Seperti kalau sudah teman-teman menambahkan, nanti teman-teman bisa pilih lanjut, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk melakukan penarikan berapa yang teman-teman ingin ditarik. Minimal biasa penarikan di TKU itu adalah sebesar 500.000 ya teman-teman. Jadi di bawah itu untuk saat ini belum bisa seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan penarikan toko kripto, kemudian untuk penarikan kripto juga sama ya teman-teman. Kita tinggal klik aja yang kriptonya yang di sini. Kita klik, maka teman-teman bisa melakukan penarikan kripto. Misalnya teman-teman memiliki BNB, maka teman-teman pilih BNB. Kemudian teman-teman di sini bisa memasukkan terkait dengan alamat ya, alamat BNB-nya yang mau teman-teman tarik atau pindahkan ke exchange lain. Jadi ambil alamat BNB di exchange lain, kemudian masukkan di sini, kemudian jumlah BNB, dan ini ada biaya 0,01 BNB ya teman-teman. Dan nanti kalau sudah, maka teman-teman bisa melakukan klik penarikan seperti itu dan ikuti langkah-langkah berikutnya seperti konfirmasi dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah menu penarikan, di sini juga ada menu transfer ya teman-teman. Kalau di toko kripto itu teman-teman bisa melakukan transfer ke Binance ya teman-teman. Jadi pemindahan dana dari toko kripto ke akun Binance atau Binance Smart Chain teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih koinnya, kemudian jumlah masukkan nominal, kemudian teman-teman bisa pilih transfer seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga terkait dengan nilai estimasi nilai aset ya teman-teman. Di sini adalah dalam bentuk Bitcoin dan yang di sini adalah dalam bentuk rupiahnya. Dan untuk memperlihatkan atau menyembunyikan, teman-teman bisa klik yang di sini teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman klik, maka saldonya akan secara otomatis tidak terlihat atau tersembunyi. Ketika ingin melihat, maka teman-teman cukup klik lagi sekali, maka dia akan muncul teman-teman. Dan di sini itu adalah menampilkan terkait dengan saldo rupiahnya kita, dan di sini adalah saldo keseluruhan berupa Bitcoin. Walaupun teman-teman di sini memiliki beberapa koin yang bukan Bitcoin, maka secara keseluruhan itu akan ditotalkan dalam bentuk BTC dan juga dalam bentuk IDR teman-teman seperti itu. Baik saldo rupiah yang sedang dalam bentuk koin ataupun dalam bentuk IDR itu akan terakumulasi menjadi satu di sini teman-teman seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk fiturnya. Kemudian teman-teman mungkin ada yang bertanya bagaimana cara melakukan pembelian seperti itu. Jadi untuk cara melakukan pembelian itu teman-teman tentu yang pertama tadi teman-teman harus memiliki saldo terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa cari pasar seperti itu. Bisa klik pasar. Nah, setelah teman-teman klik pasar, di sini masih ada beberapa pasar ya. Misalnya saya akan melakukan pembelian di pasar fiat ya. Fiat menggunakan IDR misalnya. Jadi kita fiat, kita pilih IDR. Jadi dalam artian kita sudah memiliki saldo BIDR seperti itu untuk melakukan pembelian cryptocurrency seperti itu. Misal di sini saya akan mencontohkan untuk pembelian DOT ya, Polkadot. Kita klik saja yang ini ya teman-teman. Jadi mana koin atau kripto yang teman-teman ingin beli, silahkan diklik. Misalnya saya akan misalnya saya ingin membeli DOT, maka saya akan klik DOT teman-teman. Jadi kita klik DOT. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur lagi terkait dengan beli dan jual. Kemudian di sini ada terkait dengan chartnya ya teman-teman, baik dari 15 menit, 1 hari, 1 jam, 4 jam, 1 hari, dan lebih seperti itu. Jadi teman-teman untuk time frame dari candlestick-nya bisa rubah seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan muncul volume transaksi, harga tertinggi dan harga terendah, dan harga pasar saat ini teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin membeli, tinggal klik buy ya teman-teman. Di sini saya akan langsung saja kita klik buy. Nah, atau beli, maka akan muncul tabel perdagangan seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada tabel perdagangan, di mana di sini ada tombol beli dan tombol jual. Jadi kalau ingin jual maka tinggal klik tombol jual, kalau ingin beli maka tinggal klik tombol beli. Dan di sini adalah ada order book ya. Di sini ada order book untuk penjualan, dan di sini adalah order book untuk pembelian. Jadi harga pasar itu yang di sini teman-teman, yaitu 260.000 seperti itu. Jadi itu terkait dengan harga pasar 260.000. Nah, kemudian di sini ada cara pembeliannya. Di sini ada teman-teman silakan mengisi harga yang teman-teman ingin beli, jumlah DOT yang ingin teman-teman beli, atau total BIDR yang nantinya akan muncul. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur terkait dengan batasan ya teman-teman, kita bisa pilih.
Nah, di sini ada batasan order pasar, stop limit, dan OCO teman-teman. Nah, untuk membeli di batasan pasar itu adalah kita membatasi sendiri ya teman-teman. Jadi harga yang kita ajukan itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini harga pasar adalah 260. Ketika kita ingin membeli misalnya di harga 250, misalnya kita tinggal rubah jadi 250. Nah, kalau sudah berubah di sini 250 ya teman-teman, 250. Kemudian kita pilih selesai, maka nanti kita akan memasang order di harga 250 seperti itu teman-teman. Jadi kita nanti akan melakukan entrian di order ya. Nanti kita akan mengentri ketika harga itu sudah ada yang jual di harga 250, maka kita akan mendapatkan. Itu adalah batasan order teman-teman, dan sini teman-teman bisa mengisi jumlah Polkadotnya yang teman-teman ingin beli, dan maka di sini akan muncul terkait dengan nilai EDR-nya. Jadi itu terkait dengan batasan order. Jadi batasan order itulah harga kita menentukan sendiri teman-teman sesuai dengan keinginan. Kemudian order pasar teman-teman. Nah, di order pasar ini adalah kita membeli sesuai dengan harga pasar teman-teman. Jadi berapapun harga pasar saat kita melakukan pembelian, maka kita akan melakukan order di harga pasar. Misal harga pasar sekarang ada 260,940, maka kita akan order di harga tersebut langsung teman-teman. Jadi kita langsung membeli di harga pasar, dan sangat disarankan sekali teman-teman untuk melakukan pembelian kripto itu teman-teman upayakan membeli harga itu di bawah harga pasar teman-teman, agar teman-teman mendapat harga atau koin yang lebih murah dan tidak rugi pada saat pembelian di awal seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan batasan order. Kemudian ada stop limit teman-teman. Ya, di sini ada stop limit. Nah, cara penggunaan dari stop limit adalah, nah kita di sini akan memberikan stop dan limit dari pembelian teman-teman. Yang pertama di sini ada berhenti dan membatasi, dan jumlah sama seperti tadi, dan total BIDR yang kita perlukan. Nah, semisal di berhenti BIDR atau stop itu adalah kita memberikan harga tertinggi, kita berhenti melakukan pembelian. Seperti misal kita masang berhentinya itu adalah 261.500 misalnya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian membatasi. Di membatasi ini adalah kita melakukan pembatasan bahwa kita membeli di harga yang kita tentukan saat itu, atau kita membatasi misalnya harga yang kita batasi adalah sebesar 260 misalnya teman-teman. Kita batasi di harga 260. Maka di harga 260, ketika harga menyentuh di harga 260, maka kita baru open untuk melakukan pembelian. Dan kapan kita berhenti melakukan pembelian? Ketika harga itu menyentuh 261.500, kita akan berhenti melakukan pembelian seperti itu teman-teman. Jadi harga itu akan ke open otomatis menggunakan stop limit itu. Harga itu akan ke pembelian itu akan teropen otomatis ketika harga itu sudah menyentuh di harga 260.000, dan akan berhenti ketika menyentuh di harga 261.500 teman-teman. Jadi harus menyentuh harga 260.000 terlebih dahulu, baru harga atau open beli itu dilakukan secara otomatis. Kemudian sini sejumlah DOT-nya dan total BEDR-nya sama akan muncul seperti tadi teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada OCO ya. Nah, kalau dari OCO ini teman-teman itu adalah kombinasi dari stop limit ya, stop limit sama order ya teman-teman, order pasar teman-teman. Jadi di harga stop limit sama pembatasan order ya teman-teman. Jadi ini adalah kombinasi dari keduanya yang tadi. Jadi ketika kita harganya adalah kita ingin membeli di harga yang kita batasi, kemudian kita berhenti sama membatasi sama, kemudian jumlah dot sama total BIDR. Jadi di sini kita bisa, kalau di OCO itu adalah kita bisa melakukan trading itu atau memberikan open posisi atau penawaran itu dalam satu waktu itu bisa 2 kali teman-teman. Jadi kita bisa melakukan pesanan dengan 2 kali order itu dalam satu waktu yang sama seperti itu. Jadi yang di sini itu adalah harga pembatasan. Misalnya kita ingin membeli 260, kita beli 260, kemudian selanjutnya kita juga akan melakukan pembatasan di OCO, yaitu menerapkan stop limit ya. Ini hampir sama dengan stop limit. Jadi kita berhenti misalnya di harga 261 kita masukkan teman-teman. Nah, 261 ya. Kemudian di sini kita membatasi di harga misalnya sama seperti tadi, lebih rendah, yaitu di harga 259 misalnya seperti itu.
Kemudian di sini kita masukkan jumlah dotnya itu sebesar 20 misalnya. Ya, maka di sini akan muncul 518.000 yang kita butuhkan untuk pembelian. Nah, di sini yang 260 ketika harga itu menyentuh di harga 260 dan ada yang menjual di harga 260, maka kita akan mendapatkan koin secara otomatis dan otomatis menggugurkan entry atau stop limit yang di bawahnya seperti itu, teman-teman. Kemudian ketika misalnya di harga kita mendapatkan di harga 25.500, maka nanti akan terbeli secara otomatis di harga sekian dan akan berhenti di harga 261. Biasanya yang di sini sama yang di sini itu kita samakan, teman-teman. Jadi biar lebih cenderung mengenai harga yang di sini, kemudian akan habis pada saat mengenai harga yang di atasnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kombinasi antara stock limit dan pembatasan order seperti itu terkait dengan OCO, teman-teman, seperti itu. Jadi ini sangat bagus sekali karena kenapa? Karena ketika harga sudah naik melewati 25.900, dia akan stop melakukan pembelian ketika harga sudah menyentuh di 261.000, dan ketika balik turun lagi kita sudah tidak mendapatkan. Jadi ini sangat bagus sekali terkait dengan OCO dan stop limit, teman-teman, seperti itu. Nah, itu terkait dengan pembelian ya, teman-teman, cara untuk melakukan pembelian. Kemudian untuk melakukan penjualan yang di sini ya, teman-teman bisa klik yang namanya menu jual. Nah, di sini sama, untuk jual juga sama, ada batasan order. Jadi kita melakukan pembatasan harga sesuai yang kita inginkan untuk melakukan penjualan. Nah, tentunya harga yang kita tentukan untuk penjualan itu adalah harga yang lebih besar atau lebih tinggi dari saat kita melakukan pembelian di awal. Misalnya kita beli di harga 260, kita bisa order jual itu di harga 270 misalnya, teman-teman. Di sini ya, ketika kita jual di harga 270.000 misalnya, maka kita pilih 270.000, misalnya dotnya sebesar jumlah 20, kita pilih saja 20. Jadi nanti di sini kita jual DOT sebesar 20 dot dan IDR atau rupiah yang kita dapatkan itu sebesar 5.418.000, dan di sini adalah terkait dengan harga yang ingin kita tawarkan untuk dijual, maka nanti akan muncul di sini, teman-teman. Nah, jadi kapan ini terjual? Ketika ada membeli di sini yaitu seharga 270.000 dan di order pasarnya juga seharga 270.490. Seperti itu terkait dengan batasan order untuk penjualan. Kemudian untuk batasan order di order pasar itu sama, nanti teman-teman langsung jual di harga pasar yang sekarang. Ya, jadi teman-teman hanya memasukkan jumlah dot ada di sini misalnya 20, kita masukkan 20, maka akan langsung otomatis terjual di harga pasar, teman-teman. Kemudian untuk stop limit sama, sistemnya hampir sama dengan pada saat melakukan pembelian juga. Nah, di sini adalah teman-teman masukkan harga, teman-teman berhenti kapan berhenti teman-teman menjual, dan teman-teman membatasi penjualan. Tentunya di sini adalah di membatasi ini harganya akan lebih tinggi dibandingkan di berhentinya, teman-teman, karena kita akan melakukan penjualan. Dan di sini bisa masukkan jumlah dot. Misal saya contohkan, berhenti itu kita lakukan jual misalnya di harga 261 misalnya. Ya, 261 kita akan melakukan penjualan itu mulai dari harga 270 dan jumlah dotnya itu 20. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi harga itu akan kebuka atau kejual otomatis. Nanti di open itu ketika harga itu menyentuh 270 maka akan terjual dan berhenti melakukan penjualan atau stop di 261, teman-teman. Kemudian ini adalah jumlah pelkat yang dijual, dan sini adalah jumlah nominal yang teman-teman dapatkan, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa tombol ya, teman-teman, yang bisa teman-teman geser, baik untuk melakukan pembelian menggunakan secara keseluruhan dari kripto atau secara keseluruhan dari uang yang teman-teman gunakan untuk melakukan pembelian, seperti itu. Ada persentasenya, teman-teman. Kemudian di sini ada OCO sama seperti tadi ya, untuk melakukan pembelian. Ini tinggal kita masukkan harganya, harga berhenti dan membatasi. Tentunya berhentinya lebih kecil daripada membatasi ya, teman-teman, karena melakukan penjualan, dan di membatasi itu harganya lebih besar, seperti itu, hampir sama seperti tadi. Itu. Nah, kemudian di sini tadi ada beberapa menu yaitu favorit. Nah, menu favorit ini bisa ditambahkan seperti sini, ada kripto-kripto yang sudah ditambahkan ke favorit. Misalnya saya akan klik BNB ya, teman-teman. Kita klik BNB. Nah, di sini pojok kanan atas ya, di pojok kanan atas ada yang namanya favorit, teman-teman. Ya, di sini bintang. Jadi cara menghilangkan favorit, teman-teman bisa klik yang bintang, maka dia akan berubah menjadi putih. Kemudian ingin menambahkan ke favorit, teman-teman bisa klik lagi, maka dia akan otomatis muncul di menu favoritnya, teman-teman, seperti itu.
Jadi akan muncul otomatis muncul di sini di menu favorit. Nah, kita bisa cari BNB ya teman-teman. Maka di sini dia muncul menjadi kripto yang favorit di toko kriptonya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan aplikasi dari toko kripto, terkait dengan dari awal lisensinya seperti apa, kemudian fitur-fiturnya juga sudah saya jelaskan, cara penarikannya, cara withdrawnya, kemudian cara melakukan transaksi jual belinya, serta beberapa fitur pada saat melakukan pembelian juga sudah saya sampaikan. Jadi begitu teman-teman terkait dengan dari toko kripto. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi teman-teman yang baru atau pemula menggunakan toko kripto ya teman-teman. Namun sebelum teman-teman masuk ke toko kripto, tentunya teman-teman harus daftar terlebih dahulu, kemudian login di aplikasinya ya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran di toko kripto, untuk link aplikasinya sudah saya cantumkan di deskripsi juga, serta teman-teman bisa melakukan pendaftaran di website terlebih dahulu menggunakan link yang sudah saya sediakan di deskripsi ya teman-teman, dan teman-teman bisa menggunakan link tersebut. Dan semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan terkait teman-teman untuk yang pemula baru menggunakan aplikasi dari toko kripto ya teman-teman. Sebelum diakhiri, sebelum teman-teman selesai menonton video ini, teman-teman jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Dan saya Ketua Desta undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.